saudara? Shalom. Ya, senang rasanya kami bisa mengenai lagi pada hari ini. Kami bisa membawakan puji-pujian untuk Bapak Ibu. Kami berharap Bapak Ibu semua sehat semua dan juga selalu dalam sukacita Tuhan tiap harinya, biarpun keadaan mungkin pandemi seperti ini ya, tapi kita harus tetap berusaha untuk tetap semangat, tetap dalam sukacita Tuhan. Ya, sebelum kita membawakan pujian, kita mendengarkan baca firman Tuhan dulu ya. Itu dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9 yang berbunyi seperti ini. Perikopnya ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya, kita mau ambil waktu untuk berdoa, untuk kita mensyukuri firman Tuhan yang boleh kita dengarkan barusan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh menjalani ibadah lagi Tuhan, untuk yang kesediaannya Tuhan. Ibadah online ini kami berharap Tuhan terus kepadamu Tuhan dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Kami mau Tuhan menyerahkan Tuhan segala apa yang menjadi doa-doa kami Tuhan kepadamu Tuhan, supaya kiranya lewat apa yang boleh kami bawakan juga Tuhan pada hari ini Tuhan, lewat pujian kami Tuhan, itu boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau selalu berada bagi kami, Kau selalu menyertai kami Tuhan sepanjang hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa. Amin. Ya, kita mau pengumuman dulu ya sebelum melakukan puji-pujian. Karena ini kan minggu terakhir ya, tanggal 31. Tanggal 31 itu Pentakosta ya. Ada kenaikan pencurahan Roh Kudus ya. Dan juga nanti bulan Juni itu nanti ada yang berulang tahun juga. Ada beberapa orang yang nanti saya akan bacakan berikut ini. Itu tanggal 3 Juni ada Saudara Rafael Johandi, dan juga tanggal 12 Juni itu adalah Bapak Jumadi Dharma Teja, dan juga tanggal 13 ada Bapak Gita Aji, tanggal 16 itu ada Saudari Natasha Edwina yang berulang tahun, dan juga tanggal 20 nanti ada Jennifer Skila, dan juga tanggal 24 ada Bapak Henry Sali, dan tanggal 25 Juni itu ada Alvin ya, Alvin yang berulang tahun, dan juga nanti tanggal 28 ada Adrian, itu anak Parti ya. Baik, kita akan sekian pengumuman bulan ini. Itu kami sekarang mau membawakan pujian bahwa kita percaya Tuhan Yesus memberikan kita kehidupan. Amin. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah
bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Hey, hey, hey. Terima janji Allah, terima janji bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Hey, hey, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, biarlah nama-Mu Tuhan yang kami boleh tinggikan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Nama-Mu sungguh besar dan mulia Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan bawakan pujian-Mu Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, betapa besar dan agungnya Engkau Tuhan. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. For your great and righteous name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship
You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no others. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Ya, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bertemu kembali pada hari ini, dan walaupun kita di tempat yang tidak sama, Bapak Ibu di rumah, dan saya juga di tempat ini, kiranya kita dapat mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita
akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan telah menyertai kami sampai dengan saat ini. Walaupun situasi yang kami hadapi tidaklah mudah ya Tuhan. Kami menghadapi begitu banyak tantangan dalam hidup kami. Begitu banyak pergumulan dalam hidup kami. Tapi kami juga tetap bersyukur kepadamu, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan. Pada hari ini ya Tuhan, hari Pentakosta, kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus pemimpin agung kami, kiranya memimpin kami dalam mendengar firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Ya, apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka bersama dari firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38 dan 39. Dan kemudian kita membuka ayat yang satu lagi dari Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Mari kita bersama membaca, Bapak Ibu sekalian di rumah, dan saya di tempat ini akan membaca. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 dan 39. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Efesus pasal yang ketiga, mari kita membuka Alkitab kita. Efesus pasal yang ketiga ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kalau kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, maka kita bersama sebenarnya di dalam satu keadaan, satu kondisi pembatasan fisik, physical distancing. Kalau kita berada di rumah dan kemudian kita beribadah kepada Tuhan hari ini masih rasanya tetap asing ya dalam kehidupan kita. Biasanya kita berkumpul di gereja dan kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita begitu semangat untuk mendengarkan memuji Tuhan. Tapi sekarang kita terpisah. Kita sangat rindu tentunya ya untuk kita beribadah bersama-sama seperti waktu-waktu yang lalu ya. Ya mungkin nanti malam akan ada satu pertemuan pertemuan virtual ya. Mungkin kita di sana juga bisa sharing. Nah, kalau kita melihat tentang cara beribadah sekarang, banyak orang yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang ibadah model sekarang. Ya. Ada yang setuju, ada yang juga tidak setuju. Dan kalau kita lihat di dalam agama-agama tertentu, ya agama tertentu begitu ya, mereka itu menganggap beribadah secara komunitas itu akan dapat menambah pahala. Ya. Jadi kalau mereka itu bisa datang ke tempat ibadah mereka, berdoa berjemaah bersama begitu ya, bersembahyang bersama, itu mendatangkan pahala. Nah, kalau kita orang percaya sebenarnya, ketika kita mau beribadah, ada dua hal yang penting sebenarnya di sana. Ketika kita datang beribadah, kan kita menyembah kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Tapi yang kedua, yang terutama juga adalah kita mengalami di dalam ibadah itu, iman kita makin dikuatkan. Ya. Jadi menyembah Tuhan
Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana iman kita itu dikuatkan. Nah, kalau saya bertanya sekarang ini kepada kita semua, apakah memang dalam kondisi atau cara beribadah kita sekarang ini, iman kita apa semakin menurun gitu ya? Apakah kita merasa karena kita tidak bisa beribadah di gereja, iman kita itu semakin berkurang? Saya rasa jawabannya sebagian pasti mengatakan tidak ya. Sebagian besar kita pasti mengatakan tidak. Dan kita belajar di dalam Alkitab ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang beribadah, dalam arti datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu baik. Itu adalah ada panggilan beribadah di mana kita datang bersama-sama menyembah Tuhan, ibadah di dalam komunitas. Tapi ada saat-saatnya ada saat-saat tertentu dialami oleh orang-orang beriman, orang-orang percaya, mereka tidak mengalami satu ibadah di rumah ibadah. Mereka tidak bisa bersembahyang datang ke rumah ibadah. Satu contoh, kalau kita melihat Daniel itu hidup di tempat pengasingan, ditawan. Dan bait suci pada waktu itu sudah diruntuhkan. Dia tidak bisa pergi untuk beribadah di bait suci. Pertanyaannya, apakah kehidupan iman Daniel itu menurun? Alkitab mengatakan justru walaupun dia tidak datang di tempat ibadah, walaupun dia mengarahkan tiap hari itu ada tingkap-tingkap yang mengarahkan Yerusalem, dia berdoa mengarahkan ke sana, tapi sebenarnya dia tidak pernah pergi ke bait suci. Hanya imannya itu semakin kokoh, semakin hebat. Tidak diragukan, iman Daniel dan teman-temannya itu adalah iman yang sungguh-sungguh kokoh. Yang kedua, kalau kita menggambarkan, dua aja kita mengambil contoh. Paulus juga mengalami sebenarnya kehidupan ibadah yang pernah terhambat. Dia memang mengunjungi banyak pelayanan-pelayanannya untuk menguatkan orang. Datang ke sinagog dan kemudian menguatkan orang. Ada persekutuan bersama, ada persekutuan orang percaya kemudian. Tapi dia pernah berada di penjara, bahkan 2 kali di dalam penjara. Apakah di penjara, tanpa dia datang beribadah, itu dia berkurang imannya? Alkitab mengatakan justru Paulus di penjara, dia menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaat, justru menguatkan iman jemaat-jemaat yang ada di kota-kota yang di mana dia pernah melayani atau yang dia mempunyai perhatian di sana. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kehidupan beribadah, itu adalah kehidupan yang sebenarnya sangat-sangat intinya adalah bagaimana hati kita dengan Tuhan. Nah sekarang dalam kita merenungkan firman Tuhan ini, hari ini, kita mungkin akan mempunyai pertanyaan. Mengapa kita itu tetap bisa hidup beriman di tengah-tengah kondisi sekarang ini, di tengah-tengah yang boleh kita katakan kehidupan ibadah kita seperti ini? Maka sama-sama kita akan menjawab, itu karena ada Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Ada Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Dan datangnya Roh Kudus atau hari turunnya Roh Kudus itu adalah hari yang penting yang harus kita rayakan. Seperti hari ini, hari Pentakosta. Karena hari Pentakosta itulah hari yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus naik ke surga, dan 10 hari kemudian, itu adalah hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta.
Dan ini adalah hari penting bagi kita. Karena Roh Kudus datang kepada manusia yang percaya. Dan Roh Kudus mau berdiam di dalam kehidupan orang percaya. Itulah hari Pentakosta. Jadi kalau kita gambarkan tentang Roh Kudus ini. Roh Kudus ini adalah salah satu pribadi Allah di dalam Allah Tritunggal. Kalau kita berbicara tentang Allah Bapa, itu banyak orang atau banyak statement iman yang mengatakan Allah Bapa itu adalah Allah yang ada di atas kita. Kalau kita berbicara Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang ada bersama-sama dengan kita, sehingga dia disebut Immanuel. Tapi ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, pribadi yang ketiga ini, maka dia disebut sebagai Allah yang berdiam di dalam hati manusia. Jadi kalau kita lihat, mengapa Yesus sampai harus mengatakan, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, karena ia mengatakan, yang sebenarnya akan bersama-sama dengan manusia setelah Yesus pergi, Yesus mengerjakan karya penebusan, itu sudah sempurna. Tapi untuk melanjutkannya, untuk memelihara kehidupan orang percaya, Roh Kudus itu diam di dalam hati manusia. Roh Kudus perlu berdiam dalam hati manusia. Itulah yang membuat Roh Kudus itu penting hadir dalam kehidupan manusia. Maka ketika kita merayakan hari Pentakosta, ini hari penting. Roh Kudus itu datang kepada orang percaya. Dia berdiam di dalam hati manusia. Nah, hari ini kita ingin merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Roh Kudus itu menjadi sumber kehidupan rohani kita. Dan Roh Kudus itu adalah kekuatan juga bagi spiritualitas kita. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita itu, kalau kita lihat, pada hari ini kita ingin merenungkannya di dalam 3 hal. Yang pertama kita ingin membicarakan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sumber kehidupan rohani kita. Ya, Roh Kudus adalah sumber kehidupan rohani kita. Dalam Yohanes pasal 7 tadi, ayat 38-39, Yesus mengatakan begini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi yang Yesus bicarakan ini tentang adanya aliran-aliran air hidup, dalam bahasa yang lain disebut sungai air hidup, itu adalah Roh Kudus yang mengalir di dalam hati kita. Apa maksud sebenarnya pemahaman firman Tuhan ini? Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini membicarakan tentang masalah sumber dari kehidupan rohani kita. Pada waktu itu sebenarnya ucapan Tuhan Yesus ini diucapkan itu pada hari perayaan Hari Raya Pondok Daun bagi orang Israel. Jadi biasanya mereka merayakan 7 hari untuk mengucap syukur atas hasil panen yang mereka dapatkan. Jadi mereka akan pergi ke Bait Allah, itu adalah ziarah mereka. Lalu mereka biasanya dalam Yerusalem ini membawa 4 jenis tanaman, yaitu limau, kemudian ranting pohon willow, ya, lalu kemudian daun palem, lalu cabang pohon myrtle. Ya. Ini mereka ikat, ya, tanaman ini, lalu mereka pegang dan itu dibawa di dalam nanti di dalam satu upacara ibadah mereka. Ya. Nah, keempat tanaman ini sebenarnya menggambarkan tentang telah datangnya hujan dan air yang mengalir yang memberi kehidupan, ya. Dan mereka akan membuat pondok-pondok dari ranting palem dan dedaunan-dedaunan, dan mereka akan berada di sana. Ini adalah gambaran bahwa mereka itu sadar sepenuhnya itu adalah mereka berada di dalam berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, dalam upacara ini, hari perayaan Pondok Daun ini mereka biasanya akan ada satu upacara, begitu
eh, terang pagi mulai terbit, ya. Jadi fajar menyingsing pada waktu itu, mulai imam itu turun dari bait Allah, lalu mereka itu pergi ke kolam Siloam, ya. Lalu kemudian mereka menimba air. Nah, ketika mereka dalam perjalanan ke sana atau mereka menuju ke sana, itu ditiupkan suranai atau nafiri, atau juga kadang-kadang disebut sangkakala. Ditiupkan 3 kali sebagai bentuk bahwa perayaan itu dimulai. Ya. Nah, imam kemudian pergi ke kolam itu, kolam Siloam, lalu mereka sambil membawa satu kendi emas, dan kemudian mereka menimba air dari kolam Siloam itu, lalu menaruh air itu di dalam kendi emas itu. Lalu kemudian mereka membawa kembali ke bait suci. Nah, mereka pada saat itu, semua jemaah yang berkumpul, ya, jemaat yang berkumpul, itu mereka semua akan bersukacita, bersorak-sorai, karena seperti Yesaya 12 ayat 13, Yesaya 12 ayat 3 dikatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Jadi mereka bersukacita, karena itu lambang tentang keselamatan yang mereka peroleh. Nah, rupanya Tuhan Yesus melihat perayaan Hari Raya Pondok Daun ini yang terjadi di Yerusalem. Kemudian Yesus menggunakan momentum itu untuk membicarakan tentang mata air keselamatan itu. Mata air keselamatan itu bisa mengalir dalam hati tiap orang yang percaya kepada Yesus, dan itulah mata air itu adalah digambarkan tentang Roh Kudus yang berada di dalam hati kita. Jadi artinya sebenarnya kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, itu adalah yang memberikan keselamatan. Roh Kudus dalam kehidupan kita memberikan kehidupan bagi kita. Roh Kudus dalam kehidupan kita itu memberikan kesegaran, memberikan kekuatan. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kita, mata air kehidupan itu, Roh Kudus itu, itulah yang sebenarnya memberikan penghiburan, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesegaran, memberikan kita semangat untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi kalau kita katakan orang tanpa Roh Kudus dalam kehidupannya, maka sayang, dia tidak akan mengalami kekuatan yang dari dalam, seperti sungai, air yang melimpah-limpah itu ada dalam kehidupannya, yang menyegarkan, yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi sebenarnya Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita sangat penting. Itulah yang kita nikmati sekarang sebagai orang percaya. Nah, hal yang kedua, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, ini menarik. Paulus menulis di dalam Efesus tadi, yang kita baca, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 tadi, dia katakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Jadi Roh Kudus di dalam kita, itulah yang menguatkan dan meneguhkan kita. Jadi yang kedua ini kita berbicara tentang Roh Kudus memberikan kekuatan kepada orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus adalah penulis firman Tuhan yang terbanyak di dalam Perjanjian Baru. 13 kitab atau surat yang ditulis Paulus dari 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus ini sangat sering menggunakan kata Roh Kudus itu dikaitkan dengan kekuatan. Jadi tadi kalau kita berbicara, pertama, Roh Kudus itu seperti aliran-aliran air hidup, itu sumber daripada kehidupan kita, sumber kehidupan rohani. Tapi di satu sisi yang lain, Roh Kudus itu adalah
suatu lambang kekuatan, suatu lambang otoritas, suatu lambang kekuasaan. Itu Roh Kudus. Dan sangat sering Paulus menggunakan kata Roh Kudus dikaitkan dengan kekuatan. Saya contoh membaca. Ini yang kita sering baca pada hari Pentakosta. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maaf. Jadi kalau kita berbicara Roh Kudus hadir, itu Roh Kudus merupakan satu kekuatan, memberikan suatu power dalam kehidupan kita. Roma 15 ayat 13 dikatakan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 1 Korintus 2 ayat 4. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Ayat-ayat ini adalah beberapa ayat saja yang saya baca tentang hubungan kata Roh Kudus dengan kekuatan. Bahwa Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Kalau kita membaca sekali lagi Paulus di dalam tulisannya di Efesus, selain pasal 3 tadi ayat 16, Paulus membicarakan tentang kekuatan ini dalam kitab Efesus. Itu sangat luar biasa. Mari kita melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Efesus pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dikatakan di dalam firman Tuhan demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia. Ini kekuatan yang dikatakan di dalam Alkitab ini bagi kita orang percaya. Dalam bahasa Indonesia memang kalau membaca kitab Efesus pasal yang pertama tadi ayat 19 itu cuma disebutkan kata kuasa atau hubungan kuasa itu hanya 3 ya. Ada kuasanya, kekuatan, dan kuasanya lagi. Sebenarnya kalau membaca di dalam bahasa Yunani, kata kuasa itu artinya sinonim dari kata kuasa itu sebenarnya ada 4 kata yang penting dalam bahasa Yunani. Dan ini sering kita dengarkan. Yang pertama kalau kita berbicara tentang kuasa, itu dalam bahasa Yunani disebut dengan dunamis. Dunamis itu adalah kekuatan, power untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau kita berbicara dalam kehidupan kita, kita mempunyai kekuatan yang namanya dunamis, itu sebenarnya jika ada sesuatu yang akan kita tuju, sesuatu yang kita akan lakukan, seperti contohnya, pemberitaan firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 8, itu diberikan dunamis. Kekuatan untuk bisa mencapai. Kekuatan untuk bisa terlaksana. Kedua, ada kata yang disebut dengan energia. Kata energia ini, itu kekuatan power yang memberikan efek kepada lingkungan, kepada sekitarnya, atau dia energi ini kekuatan yang menaklukkan. Kalau kita baca Filipi 3 ayat 21, artinya begini, bahwa terhadap kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa yang menentang Tuhan, termasuk sebenarnya ketika kita sedang mengalami tantangan dengan virus corona ini,
kekuatan yang menaklukkan yang ada pada kita untuk kita tidak takut, untuk kita merasa bahwa kita itu dalam perlindungan Tuhan, itu kekuatan energi ya. Kekuatan energi ini kalau ada pada seseorang, itu juga mempunyai efek, mempengaruhi orang lain. Ya. Itu kekuatan yang kedua. Nah, kekuatan yang ketiga dalam Efesus pasal 1 ayat 19 ini disebut kratos. Nah, kekuatan kratos ini adalah ketika ada yang menghalangi, maka kekuatan ini dapat mengatasi halangan. Jadi kalau kehidupan kita penuh dengan begitu banyak tantangan, pergumulan dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada kekuatan kratos yang memerintah dalam hati kita untuk mengatasi setiap halangan yang kita hadapi. Jangan takut dengan hambatan halangan yang kita hadapi, apapun dalam hidup kita ini, karena kita diberikan kekuatan kratos. Dan yang terakhir, yang keempat, disebut kekuatan iskus. Ini adalah kekuatan dari ketiga-tiga yang tadi itu menjadi satu kapasitas dalam hidup kita untuk kita melaksanakannya. Jadi, kapasitas untuk melaksanakan kekuasaan yang tadi saya sebutkan, itu adalah iskus. Itu kekuatan yang memampukan kita untuk melaksanakannya. Nah, kalau saya mau katakan pada hari ini, ketika kita menghadapi begitu banyak tantangan, mungkin dari segi ekonomi, kita mengalami kesulitan. Mungkin juga kita berpikir-pikir masa depan kita bagaimana. Mungkin kita mempunyai tantangan-tantangan yang mungkin sulit untuk kita katakan kepada orang lain. Dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Yakinlah, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, itu kekuatan itu ada diberikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kekuatan ini sangat luar biasa. Karena di dalam Alkitab, kekuatan yang membangkitkan Kristus. Artinya, Kristus mengalahkan maut. Maut itu adalah tantangan terbesar manusia. Kekuatan yang tadi itu adalah kekuatan yang telah mengalahkan maut. Karena Yesus bangkit dari kematian. Dan itu adalah tantangan kekuatan yang membangkitkan Yesus. Itu diberikan kepada kita. Bukan berarti kita bisa melakukan sesuatu mujizat yang terlalu hebat, bukan. Tapi satu hal, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Termasuk tentunya, kalau Tuhan mengizinkan kita dalam iman kita, kita katakan ini tidak terjadi. Itu adalah kekuatan khusus yang Tuhan berikan di dalam iman kita. Ada kekuatan. Nah, bagian yang terakhir, bagian ketiga. Jika demikian, kalau Roh Kudus itu sumber daripada kehidupan kita, Roh Kudus itu adalah kekuatan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka, dalam Efesus pasal 6 ayat 10, Paulus mengatakan demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Jadi ini seperti penutup dari kitab Efesus. Paulus berbicara, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Kalau sumber kehidupan kita, itu Roh Kudus ada di dalam kita. Dia seperti aliran sungai yang meluap-luap. Dan juga dalam kehidupan kita itu ada kekuatan yang diberikan kepada kita. Maka firman Tuhan katakan, kita harus kuat menghadapi kehidupan ini. Ya, konteks yang disampaikan oleh Paulus dalam Efesus pasal 6 ini, itu ketika orang percaya menghadapi peperangan rohani. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita, harusnya dengan Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, kita tidak boleh menjadi lesu. Kita tidak boleh menjadi patah semangat. Kita harus tetap mempunyai iman, mempunyai optimisme, karena kita didiami oleh Roh Kudus. Karena kita percaya kepada Yesus. Dan kekuatan itu ada di dalam hati kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita.
Seperti tadi saya katakan, banyak orang atau di agama yang lain, kekuatan itu adalah kekuatan fisik untuk membangun suatu spiritualitas. Sehingga mereka katakan, kalau beribadah secara komunitas itu mendapat pahala. Kita bukan begitu. Kekuatan kita di dalam. Kita tidak bisa dihambat karena ada kekuatan dalam kita. Bukan mengandalkan hebatnya kita, tapi ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi mari kita melangkah sekarang karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua di tengah-tengah tantangan hidup kita. Apalagi nanti kita mulai menghadapi new normal. Jadi ini benar-benar menjadi suatu tantangan yang baru dalam hidup kita. Kita akan menghadapi suatu kehidupan yang berbeda. Saya percaya Tuhan juga yang akan menguatkan kita. Tuhan juga yang akan menyertai kita. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati GBI Mangga Besar 1, dan saya percaya tiap-tiap kita itu ada Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati kami dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Karena kekuatan kami bukan dari diri kami, tapi kekuatan kami adalah dari Roh Kudus. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada dalam hidup kami itu meluap-luap seperti aliran-aliran sungai kehidupan dalam hati kami yang menyegarkan, yang memberikan kami tetap semangat, memberikan kami optimisme, memberikan kami langkah-langkah yang kami ketahui ada Tuhan di depan kami. Hamba berdoa ketika kami menghadapi banyak pergumulan, termasuk sakit penyakit, termasuk tantangan ekonomi dalam hidup kami, termasuk kesulitan-kesulitan yang lain yang kami hadapi. Bapa, hamba berdoa, biarlah Roh Kudus yang hadir dalam hidup kami, itu menguatkan kami. Roh Kudus itu menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Hadirlah melalui Roh Kudus-Mu dalam hati kami dan menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah online ini, dan mari kita siapkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah atas hidupmu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati.